Shalom semuanya. Kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2024 ya. Nggak terasa ya udah 14 hari, sudah 14 hari kita masuki tahun itu. Bersama dengan kita masuki tahun yang baru, gereja kita juga akan memiliki visi tahunan yang baru. Ada yang ingat gak visi tahun 2023 apa? Selama setahun. Ada yang ingat? Gak ada? Gak apa-apa, saya ingetin lagi. Visi tahun lalu adalah berdiri di atas fondasi yang kuat. Jadi sepanjang tahun 2023, kita telah membahas semua dasar-dasar yang diperlukan untuk kehidupan kekristenan kita. Kita membahas tentang siapa Kristus. Kita membahas tentang siapa kita di dalam Kristus. Kita berbicara tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita juga belajar tentang siapa itu Roh Kudus, dan kita belajar karunia-karunia yang Roh Kudus sudah berikan kepada kita. Dan tahun ini saudara, tahun ini kita mau membangun di atas dasar itu. Kita mau mulai membangun. Kita mulai mau mengaplikasikan apa yang kita tahu dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita menjadi seorang Kristen yang dewasa, agar kita bertumbuh menjadi dewasa. Maka visi tahun ini saya ambil dari Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, saya seringkali berkata bahwa kita ini berada di dalam dunia yang semakin rancu akan hal kebenaran. Karena manusia semakin pandai, pengetahuan mereka semakin luas, pikiran mereka semakin berkembang. Maka kemudian mereka mulai memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap sesama manusia. Saudara, hal yang bagus ini ketika dikembangkan tanpa berdasarkan kebenaran firman Tuhan, akhirnya menjadi hal yang negatif. Karena kemudian rasa toleransi ini kemudian mulai memaklumi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Akhirnya garis-garis kebenaran menjadi samar. Kita nggak tahu lagi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Filosofi dunia berubah. Yang dulunya benar sekarang menjadi salah, yang dulunya salah sekarang menjadi benar. Dan saya juga pernah katakan saudara bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang terus menekan kita, terus mempressure kita supaya kita masuk ke dalam cetakan dunia agar kita menjadi sama dengan dunia. Tetapi di ayat ini saudara, Paulus berkata bahwa kita harus berbeda. Bahwa di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya, di tengah-tengah dunia yang sesat, di tengah-tengah dunia yang gelap, Paulus mau kita bercahaya seperti bintang-bintang yang bersinar di dalam kegelapan. Dan inilah yang akan menjadi visi dari gereja kita di tahun 2024 ini, yaitu untuk jemaat kita untuk bersinar di dalam kegelapan. Kita mau bersinar di dalam kegelapan, saudara. Kalau saya mau pakai kata gampangnya supaya gampang diingat, saya suka kemarin yang dipakai oleh Pak Bobby minggu lalu, kita harus berani tampil beda sebagai orang Kristen. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita harus memancarkan sinar kita? Sinar yang seperti apa yang kita mau pancarkan kepada dunia? Saudara, saya mendengar khotbah dari Pastor Skip Heitzig. Dia adalah seorang pastor dari Calvary Chapel di Amerika. Dan dia memberikan ilustrasi yang menurut saya bagus dan saya mau share kepada saudara-saudara. Lampunya boleh didim sebentar kali ya, kalau terang banget kayaknya. Saudara, nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Sebagai seorang percaya, kita tahu bahwa terang itu sudah ada di dalam kita. Amin. Kita tahu bahwa kita sudah bersatu dengan terang itu. Tetapi kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita memancarkan sinar kita seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan.
ya kecil. Kita hanya simpan cahaya ini, terang ini untuk diri kita sendiri. Ini hanya untuk pribadi saya. Ini hanya antara saya dan Tuhan. Sehingga orang-orang sekitar kita, orang-orang di dunia sana, mereka nggak bisa melihat terang ini. Kalau bisa lihat pun kecil. Dan lebih parahnya lagi saudara, terkadang kita menutupi terang ini dengan sikap kita, dengan gaya hidup kita. Dengan kita suka, tadi katakan bersungut-sungut. Kita nggak bersyukur. Dengan kita suka berbantah-bantahan. Kita suka berdebat sesama orang Kristen, sesama orang percaya. Akhirnya saudara, orang dunia tuh nggak melihat sinar kita. Mereka nggak melihat keindahan sebagai seorang Kristen. Nah ketika mereka melihat kita berbantah-bantahan, ketika mereka melihat kita bersungut-sungut, mereka tuh akan bilang, buat apa saya jadi orang Kristen? Toh nggak ada bedanya, sama aja. Dia juga sikapnya begitu. Mereka juga bersungut-sungut tentang kehidupan mereka. Berarti mereka sama tidak bahagianya seperti saya. Malah kadang mereka bilang mungkin lebih bahagia saya daripada mereka. Jadi saudara, sikap kita menghalangi sinar ini. Tetapi ada juga seorang Kristen yang dia tidak menutupi sinar itu, dia memancarkan, tapi dia memancarkannya seperti ini. Saya nggak tahu kalau saudara berasa apa enggak karena ini terang ya. Tetapi ketika sinar ini langsung disorot ke muka kita, itu rasanya nggak nyaman saudara. Dan banyak dari kita orang Kristen yang melakukan hal tersebut. Kita mau menunjukkan kepada dunia kita berbeda dengan sikap yang sombong. Dengan menunjukkan bahwa saya lebih baik daripada engkau. Kamu orang berdosa, saya orang benar. Kamu orang yang gak mengerti, saya lebih mengerti dari kamu. Dan ini gak nyaman buat mereka, gak nyaman buat orang-orang dunia saudara. Tetapi Paulus berkata, Paulus mengajarkan kita untuk bersinar dengan cara yang berbeda, untuk memancarkan sinar yang berbeda. Di ayat tadi dia berkata kita harus seperti bintang-bintang yang bercahaya sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah ini artinya begini saudara, apa yang kita lakukan dalam hidup kita melakukannya selaras dengan firman. Sehingga sinar itu menjadi bagian dalam hidup kita, firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan ketika kita berjalan, firman menjadi pelitanya kita. Sinar itu menuntun langkah kita. Dan saat sinar itu menuntun langkah kita, menyinari langkah kita, orang-orang sekitar kita juga melihat. Maka mereka bisa melihat jalan mana yang benar dan jalan mana yang salah melalui perbuatan kita. Kita mau menjadi sinar yang memberkati orang lain saudara. Amin. Dan hari ini kita mau membahas langkah pertama yang perlu kita ambil agar kita dapat bersinar di dalam kegelapan. Karena sebelum kita menyinari dunia, kita harus menghidupi terang itu dulu dalam hidup kita. Sehingga apa saudara? Sehingga sinar yang kita pancarkan tadi tidak menyakiti orang lain. Sehingga kita tidak menutupi sinar itu dengan sikap kita, tetapi kita memancarkan sinar yang memberkati sesama kita. Maka hari ini topik dari sharing saya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Kita akan baca ayatnya di Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Dan itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, ada beberapa hal yang mau dikatakan oleh Paulus mengenai anak-anak terang di perikop ini. Pertama-tama saudara, Paulus mau mengingatkan kita, tadi saya nggak ganti. Oke. Paulus mau mengingatkan kita, agar ketika kita menjadi orang percaya,
kita sudah mengalami, ketika kita menjadi orang percaya, kita sudah mengalami perubahan identitas yang cukup besar, saudara. Paulus berkata, dahulu kamu ada kegelapan. Kita perhatikan, dia tidak sedang berkata bahwa dahulu kamu ada di dalam gelap. Dia tidak berbicara tentang keadaan sekitar kita, tetapi dia berbicara tentang identitas kita. Kita dahulu adalah kegelapan, sekarang kita sudah menjadi terang. Dahulu kita mati, kita terpisah dari Allah. Kita hidup menurut jalan dunia, kita hidup mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan daging kita. Tetapi karena kasih karunia Allah yang besar itu, dia melimpahkan kasihnya kepada kita, dan dia menghidupkan kita kembali di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk tinggal di dalam kita. Maka kita yang tadinya mati, sekarang kita menjadi hidup. Kita yang tadinya gelap, sekarang kita menjadi terang. Identitas kita berubah, saudara. Dari kegelapan menjadi terang. Izinkan saya menekankan sekali lagi, saudara, supaya kita mengerti. Izinkan saya mengulang sekali lagi. Kita bukan hanya berpindah dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Bukan. Tetapi ada transformasi, ada perubahan di dalam diri kita. Bahwa melalui pengorbanan Kristus, melalui apa yang sudah dia lakukan di kayu salib, dan melalui kebangkitannya, kita sekarang telah menjadi ciptaan baru. Maka sekarang Anda bukan lagi gelap, tapi Anda adalah terang. Dan kemudian Paulus berkata, karena engkau tahu sekarang bahwa engkau adalah terang, maka hiduplah sebagaimana terang itu hidup. Jadilah seperti dirimu sendiri. Jadilah seperti siapa engkau. Jadilah seperti terang itu. Saudara, seringkali ketika kita mendengar perintah-perintah seperti ini membuat hati kita jadi gentar. Membuat kita jadi takut. Seakan-akan kita diperintahkan untuk melakukan hal yang gak mungkin kita lakukan. Hal yang sulit, hal yang susah. Ketika kita mendengar jadilah terang karena engkau adalah anak-anak terang. Jadilah kudus karena Bapakmu yang di surga adalah kudus. Seringkali kita langsung menentang. Seringkali kita langsung melihat ini gak mungkin saya kerjakan. Kenapa, saudara? Karena kita melihatnya dari sisi yang legalistik. Kita merasa kita dituntut untuk melakukan hal itu dengan kekuatan kita, sementara kita tahu kita tidak mampu. Dan kita merasa jika kita gagal, kita akan dihukum. Tetapi bukan ini yang dikatakan oleh Paulus. Paulus nggak mengatakan itu, saudara. Dan kalau kita perhatikan surat-surat Paulus, semuanya itu Paulus selalu menekankan akan siapa kita dulu, akan siapa identitas kita dulu, sebelum dia memberikan sebuah perintah yang selaras dengan identitas kita itu. Jadi Paulus nggak berkata, hiduplah sebagai terang agar engkau menjadi terang. Bukan itu yang dikatakan Paulus. Tapi dia berkata, karena engkau adalah terang, maka hiduplah sesuai dengan identitasmu sebagai terang. Beda ya, saudara. Sama seperti kita sebagai orang tua, saudara. Kita nggak akan menasihati anak kita seperti ini. Misal saya bicara dengan Meme, jadi anak yang sopan, hidup jujur. Kalau di sekolah tuh sama teman-teman mesti baik, supaya kamu jadi anak mami. Kan nggak mungkin saya ngomong gitu kan. Karena dia udah jadi anak saya. Tapi apa yang saya mau katakan, bagaimana saya menasihati dia, saya akan bilang, Mei, karena kamu anak mami, karena kamu anak papi, hiduplah jujur. Jadilah anak yang baik, hiduplah sopan. Bantu teman-teman kamu di sekolah seperti bagaimana papi mami kamu hidup. Dan mami tahu kamu bisa, karena kamu anak mami. Dan karena mami sudah mengajarkan ini kepada engkau dari kamu kecil. Dan inilah yang Paulus sampaikan kepada kita, saudara. Bahwa tindakan kita seharusnya berjalan mengikuti identitas kita. Kemudian setelah berkata bahwa kita adalah anak-anak terang, Paulus pun memberikan kepada kita karakteristik akan anak-anak terang. Seperti apakah anak-anak terang hidup agar kita menjadi gambaran, agar kita memiliki gambaran bagaimana kita harus hidup. Kita baca ayatnya ayat 9 sampai 10.
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, anak-anak terang selalu menghasilkan perbuatan baik. Anak-anak terang selalu siap untuk menolong sesama mereka, menolong orang di sekitar mereka yang membutuhkan bantuan. Anak-anak terang menyentuh hati banyak orang dengan kebaikan mereka. Anak-anak terang selalu berusaha untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keadilan. Anak-anak terang selalu ingin mencari tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka melakukan hal ini, ketika mereka melakukan kebaikan, ketika mereka melakukan keadilan, ketika mereka melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka melakukannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Artinya, mereka melakukan dengan motivasi yang benar. Mereka tidak melakukan kebaikan agar mereka dipuji, agar mereka dihormati. Tetapi mereka melakukannya karena mereka sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak terang tidak melakukan kebenaran agar mereka diselamatkan. Tetapi anak-anak terang melakukan kebenaran karena mereka tahu mereka sudah diselamatkan. Dan ini adalah respon mereka atas kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Amin. Anak-anak terang, saudara, mereka tahu tujuan hidup Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa mereka diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Saudara, kalau kita bicara tentang apa yang berkenan kepada Tuhan, mempelajari apa yang berkenan kepada Tuhan, itu bukanlah suatu yang teoritis, tetapi itu adalah hal yang praktis. Artinya, kita akan mendapat pengertian akan apa yang berkenan kepada Tuhan ketika kita actually melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempraktekkan kebenaran yang sudah kita dapatkan dalam firman Tuhan dan kita melakukannya dalam hidup kita. Sesuatu yang praktikal, saudara, harus dipelajari dengan kita mempraktekannya. Dengan kita we learn by doing. Kita belajar melalui experience, saudara. Karena saudara, prinsipal dari firman Tuhan itu dapat diajarkan, dapat dikhotbahkan. Tetapi pengertiannya, bagaimanakah kita mengaplikasikan firman itu? Di dalam situasi yang seperti apakah kita mengaplikasikan firman itu? Itu harus kita dapatkan ketika kita actually melakukannya. Pengertian ini kita dapatkan melalui latihan. Ini sesuatu yang harus kita praktekkan secara terus-menerus, saudara. Sama halnya kalau kita lagi belajar mengemudi mobil, menyetir. Awalnya kita dikasih tahu teorinya dulu. Peraturannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Terus kita diajarin apa lagi? Cara memegang setirnya. Terus kita dikasih tahu handbrake-nya yang mana, gasnya yang mana, remnya yang mana, ya kan? Sen mobilnya yang mana, kasih tahu bagaimana cara kita kasih sign-nya ketika kita mau belok. Lalu kita diajarin cara maju, cara mundur, cara ngerem, kita diajarin semuanya itu. Tetapi saudara, ada namanya skill, keahlian dalam menilai, judgment. Itu sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Kita harus actually bawa mobil sering-sering untuk kita bisa mendapatkan the skill of judgment itu. Contohnya kapan kita harus tunggu, kapan kita harus maju ketika kita mau belok. Itu sesuai dengan keadaan. Kalau kita mau parkir, apakah mobil kita masuk atau enggak nih ke parking space yang kecil ini? Lalu kalau kita mau parkir, apakah kita harus ambil lebih ke kanan atau lebih ke kiri? Kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem? Ini sesuatu yang harus yang akan kita tahu, kita pelajari ketika kita melakukannya. Karena saudara, teori-teori yang diberikan kepada kita untuk mengemudikan mobil itu nggak akan membantu kita untuk berbuat apapun, tidak akan punya efek apa-apa ketika kita hanya memainkannya di kepala kita. Ketika kita tidak mempraktekannya. Maka untuk menjadi pengemudi yang handal, kita harus masuk ke dalam mobil, duduk di driver seat, nyalain mesinnya, step on the gas dan jalan. Supaya kita bisa mempraktekkan itu. Dan sama halnya dengan firman Tuhan, saudara. Ketika kita ingin tahu apa yang berkenan, ketika kita ingin tahu apa yang benar di dalam praktikannya, boleh ini atau boleh itu, apa harus ini atau harus itu, kita harus mengaplikasikannya. Kita harus coba.
kita memakai firman Tuhan dalam tindakan kita sehari-hari. Tetapi memang ada saatnya kadang kita bingung, firman mana yang harus diaplikasikan untuk situasi A, firman mana yang harus diaplikasikan untuk situasi B. Itu normal, saudara. Karena kehidupan manusia itu kompleks. Gak sama, segala situasi itu gak ada situasi yang 100% sama dengan situasi yang lain. Maka kita gak bisa menyamaratakan. Gak ada namanya solusi one size fits all. Apa yang work di dalam keluarga saya mungkin gak work di dalam keluarga Anda. Maka kita harus melihat situasinya. Sebagai contoh, saudara, apa artinya mengampuni bagi Anda? Jika kita mengampuni seseorang, apakah artinya kita tidak boleh mendisiplin mereka? Apakah artinya kita membebaskan mereka dari hukuman? Atau jika kita mendisiplin mereka, apakah artinya kita tidak mempraktekkan kasih karunia? Saudara, Alkitab menceritakan Yesus mengampuni perempuan yang berzina yang mau dilempari batu, dan Yesus tidak menghukum dia. Yesus membiarkan dia pergi. Tetapi di sisi lain, Alkitab juga berbicara tentang Paulus, di mana dia memerintahkan jemaat Korintus untuk mengusir seorang laki-laki yang sudah berzina dengan istri ayahnya. Paulus bilang, jangan tolerir perbuatan dia. Jangan biarkan dia mencemari engkau. Saudara, apa artinya? Apakah itu artinya Yesus mentolerir dosa si wanita itu ketika dia tidak menghukum? Menurut saya enggak juga. Karena kita tahu bahwa wanita itu akhirnya bertobat. Karena dia melihat kekudusan Yesus, dia sebagai Allah yang kudus, Yesus mengampuni dia, Yesus mengasihi dia. Hatinya tersentuh oleh kebaikan Yesus. Kalau begitu apakah artinya Paulus tidak memiliki kasih? Ketika dia bilang sama jemaat Korintus untuk mengusir jemaat itu keluar karena dia sudah berzina. Enggak juga, karena kalau kita baca di 2 Korintus dikatakan ketika pria itu bertobat, Paulus menghimbau mereka untuk menerima orang itu kembali. Maka saudara, tindakannya mungkin kelihatannya berbeda. Tetapi prinsip yang diaplikasikan adalah sama, yaitu mengampuni dan mengasihi sesama kita meskipun mereka telah berbuat salah. Tujuannya saudara sama, membawa mereka ke dalam pertobatan. Meski prakteknya berbeda sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan mereka yang terlibat. Maka saudara, dalam kehidupan kita ini, ada kalanya ketika kita membawa mobil, kita membuat wrong judgment call. Kita membuat keputusan yang salah, penilaian yang salah. Sama pula dengan ketika kita mempraktekkan firman dalam hidup kita. Akan ada saat di mana kita mengaplikasikan firman yang kurang tepat di dalam situasi kita. Mungkin kita merangkul orang yang seharusnya kita cut dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita malah menghukum orang seharusnya kita rangkul. Gak apa-apa saudara, karena kita belajar dari kesalahan kita. Melalui kesalahan-kesalahan kita itu, kita belajar untuk lebih peka akan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka semakin hari ketika kita terus mempraktekkan, terus melatih diri kita akan semakin tajam. Kita akan semakin tahu, oh situasi ini tindakan ini yang harus saya lakukan. Untuk situasi ini tindakan ini yang saya harus lakukan. Dan ini yang dinamakan kita sedang bertumbuh di dalam hikmat. Dan ketika kita bertumbuh dalam hikmat saudara, terang di dalam kita ini akan semakin bercahaya. Dan siapa yang pertama-tama merasakan manfaat dari terang yang bercahaya itu saudara? Kita sendiri. Karena ketika kita melakukan hal-hal sesuai dengan firman-Nya, dia akan membukakan dirinya, menyatakan dirinya lebih lagi kepada kita. Pengertian-pengertian akan ditambahkan kepada kita. Kita akan mendapatkan pengertian yang baru, kita akan semakin mengenal dia, kita akan semakin mengenal pribadinya, kita akan semakin mengerti hatinya. Dan ketika hal itu terjadi saudara, kehidupan kita pasti berubah. Karakter kita akan terbentuk. Hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan suami kita, hubungan kita dengan istri kita,
hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan kita dengan teman-teman kerja kita itu pasti berubah, saudara. Karena cara kita melihat masalah, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita menangani masalah pasti akan berubah. Dan melalui buah kita, kita pun akan memberkati orang-orang sekitar kita. Dengan cara bagaimana? Paulus memberitahukan kepada kita apa yang terang itu dapat lakukan bagi orang-orang sekitar kita. Oke. Kita akan baca ayatnya di ayat 11 dan 13 sampai 13. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semuanya nampak adalah terang. Di sini Paulus berkata sebagai anak terang, janganlah kita mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Kenapa? Because it doesn't look good on you. Gak cocok sama kita. Saudara, kalau kita pakai baju yang size-nya gak cocok sama kita, kekecilan atau kegedean, gak bagus kelihatannya. Itu yang Paulus mau bilang, jangan terlibatkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Di sini Paulus gak menyuruh kita untuk mengisolasi diri kita dari dunia, lalu tinggal aja di rumah, jangan berasosiasi dengan orang-orang yang tidak percaya atau dengan memusuhi mereka. Enggak. Paulus nggak sedang mengatakan hal ini di sini, saudara. Tapi dia bilang jangan terlibat dalam perbuatan mereka, jangan melakukan apa yang mereka lakukan, jangan melakukan apa yang orang-orang dunia yang tidak mengerti kebenaran lakukan. Ketika orang-orang dunia menipu sana sini untuk mendapatkan keuntungan, jangan kita lakukan hal itu. Jangan kita bilang semuanya orang juga kerjain itu, kenapa saya nggak boleh, gitu. Ya, ketika orang dunia mungkin mengeluh terus-terusan, jangan kita lakukan hal itu, karena kita kita nggak sama dengan mereka, saudara. Mengapa kita harus berbeda? Paulus bilang agar perbedaan kita bisa menelanjangi perbuatan mereka. Saudara, ketika kita bicara tentang menelanjangi atau mengekspos perbuatan mereka, ini bukan berarti kita memproklamirkan kesalahan mereka kepada dunia. Bukan berarti ketika teman kita bersalah lalu kita gosipin dia ke orang lain. Atau kita ceritain ke semua orang. Terkadang kita nih sebagai orang percaya, saudara, kita ini mau membela kebenaran, kita punya passion untuk membela kebenaran. Dan atas nama membela kebenaran, kita sudah suka menceritakan kesalahan orang kepada orang lain supaya semua orang tahu. Kita membeberkan kesalahan teman-teman kita, atau kesalahan orang yang kita nggak suka mungkin kepada orang lain. Apalagi di zaman media sosial ini ya saudara, lebih gampang. Tinggal ketik, post, kesebar kemana-mana. Makin banyak orang yang tahu, makin ramai yang tahu. Supaya orang-orang tahu kebenaran. Saudara, Paulus berkata, jangan menyebutkan apa yang mereka kerjakan. Karena itu memalukan. Kenapa saudara? Karena ketika kita menyebutkan apa yang mereka kerjakan, kita sungguhnya sedang memeditasikan itu di kepala kita. Kita sedang memainkan itu di kepala kita dan kita sedang menanam imajinasi, menaruh pikiran-pikiran yang buruk itu di kepala kita. Dan ini akan mencemarkan kita, ini akan menghilangkan damai sejahtera di hati kita. Filipi 4 berkata bahwa apa yang baik, apa yang suci, apa yang adil, apa yang berkenan, apalagi apa yang sedap didengar. Pikirkanlah itu semua. Maka Allah damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka damai Allah akan ada di dalam kamu, saudara. Tetapi kalau kita memikirkan sebaliknya, kita memikirkan hal-hal buruk yang dilakukan orang lain, yang terjadi ya sebaliknya, damai sejahtera itu akan hilang. Kita nggak akan merasakan damai sejahtera Allah. Juga saudara, ketika kita membeberkan kesalahan orang lain, kita sebenarnya sedang melakukan ini kepada orang itu. Kita sedang menaruh orang itu di spotlight, agar semua dunia bisa melihat kebobrokan dirinya. Betapa jahatnya kita, saudara. Ini sama sekali
tidak akan membuat orang itu bertobat. Ini sama sekali tidak memberkati orang itu. Ini juga tidak memberkati kita. Dan juga tidak akan memberkati orang-orang yang melihatnya. Ini bukan perbuatan yang memberkati siapapun, saudara. Lalu bagaimana kita harus menelanjangi perbuatan tersebut? Karena Paulus bilang telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dia berkata, dengan menunjukkan terang kita kepada mereka. Kita menelanjangi perbuatan mereka dengan menjadi diri kita sebagai terang. Dengan menunjukkan terang kita kepada dunia. Dengan kita menjadi diri kita, dengan kita menjalankan firman Tuhan, dengan itulah kita menelanjangi perbuatan mereka. Mereka akan melihat bahwa perbedaan antara kita dan mereka. Mereka akan melihat sesuatu yang salah yang mereka perbuat. Dan karena itu saudara, mungkin ada kemungkinan kita akan dijauhi. Ada kemungkinan orang-orang akan tidak mau bergaul dengan kita. Karena Yohanes 3:20 dan 21 berkata, sebab barang siapa berbuat jahat, mereka membenci terang. Dan mereka gak akan mau datang ke terang itu karena perbuatan mereka akan nampak. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika mereka berjalan dengan kita, mereka akan melihat perbedaan kita ketika kita melakukan kebenaran. Tetapi saudara, fakta bahwa orang-orang akan menjauhi kita, fakta bahwa kita mungkin akan dikucilkan, tidak boleh membuat kita menjadi takut. Tidak boleh menjadi kita gak mau untuk bersinar. Karena akan tetap ada orang-orang yang ketika mereka melihat perbedaan antara mereka dan diri kita, dan mereka melihat perbuatan mereka yang salah, oleh anugerah Tuhan dan oleh pekerjaan Roh Kudus di hati mereka, mereka akan tergerak dan mereka ingin memiliki apa yang kita miliki. Saudara, terang yang ada di dalam kita yang mampu menelanjangi kegelapan, dia juga memiliki kekuatan untuk mengubah gelap menjadi terang. Amin. Maka ketika teman kita melihat ada yang berbeda pada diri kita, mereka melihat ada perubahan dalam hidup kita, mereka akan bertanya, apa sih yang bikin engkau berbeda? Apa sih yang bikin engkau tuh bisa berubah? Can you tell me what it is? Dan saudara, kita bisa mengambil kesempatan itu. Ini saatnya kita berkata kepada mereka seperti yang dikatakan di ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini perkataan Injil, saudara. Ketika teman-teman kita melihat perubahan kita, inilah saatnya untuk kita mengambil kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan tentang terang itu. Untuk mengatakan kepada mereka apa yang terang itu sudah lakukan. Terang yang mengubah hidup kita dari gelap menjadi terang. Kita dapat berkata, terang itu, terang yang sudah mengubahkan aku, terang yang sudah membuat aku hidup kembali, terang yang sama itu akan menerangi engkau. Dan terang yang sama akan tinggal di dalam engkau. Dan dia akan mengubah engkau dari gelap menjadi terang. Dia akan menjadikan engkau terang dunia. Maka melalui terang itu, engkau akan memberkati orang-orang di sekitarmu. Bersama dengan terang itu, engkau akan membantu banyak orang keluar dari kegelapan. Maukah engkau memiliki terang itu? Amin. Pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat membuat terang kita bercahaya? Dengan menyadari bahwa kita tidak bisa menghasilkan cahaya itu tanpa Roh Kudus. Saudara, kita hanya dapat melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus. Karena tahu gak, segala kebaikan yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri, itu hanya akan menghasilkan kesombongan. Yang memberikan cahaya yang berbeda kepada dunia. Yang memberikan cahaya yang menyakitkan mata mereka. Tetapi saudara, kalau kita bersandar kepada Roh Kudus, kita akan memberikan terang yang memberkati mereka. Jika kita terus melatih diri kita tunduk kepada Roh Kudus, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus memegang kendali dalam hidup kita, membiarkan Roh Kudus memegang kendali dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam kehendak kita, saudara, maka terang dalam kita ini akan semakin bercahaya, semakin shining.
Dan kita akan menjadi satu dengan terang itu, kita akan menjadi satu dengan firman. Firman akan tertanam di dalam kita dan kebenaran firman akan menjadi bagian dari kita. Maka tanpa kita sadari, gaya hidup kita, gaya bicara kita, sikap kita akan mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menjadi the walking Bible. Kita akan menjadi Alkitab yang terbuka buat mereka. Hidup kita akan memancarkan karakter Kristus. Hidup kita akan memancarkan kasih-Nya. Hidup kita akan memancarkan anugerah-Nya. Hidup kita akan memancarkan kesabaran-Nya. Hidup kita akan memancarkan kebaikan-Nya. Hidup kita akan memancarkan keadilan dan kebenaran-Nya. Dan hidup kita akan membawa orang-orang sekitar kita untuk mengenal terang sejati itu. Isn't that exciting, saudara? I don't know about you, tapi saya excited, saudara. Saya excited buat tahun ini. Karena tahun ini kita sungguh-sungguh ingin mengaplikasikan apa yang kita dapatkan. Kita benar-benar mau mempraktekkan teori itu, bukan hanya memainkannya di kepala kita, saudara. Tahun ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. We get to be His partner. Kita dapat menjadi partnernya Tuhan. Dan buat saya ini merupakan suatu kehormatan. Suatu kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya berdoa, saudara, di tahun 2024 ini, jemaat Gereja Keluarga Kristus akan menjadi terang yang bersinar di dalam kegelapan. Amin. Mari kita berdoa.